Masih bersama kami tentunya di Sebu Razak yang akan terus membahas mengenai destinasi pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Nah, bersama saya Pak Ketut tentunya Kepala Dinas Pariwisata. Bapak, selanjutnya target menjadikan Pesawaran sebagai surganya wisata terus dioptimalkan. Baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat Kabupaten Pesawaran sendiri. Setelah Pulau Pahawang booming, destinasi wisata mana lagi Pak kira-kira yang menjadi informasinya di Teluk Pandan saat ini sudah ada Hurun Beach, bahkan informasinya berdiri Hotel JW Marriott. Bagaimana nih Pak? Ya, terkait dengan pengembangan wisata, kita punya konsep secara makro, tidak saja mengembangkan wisata yang besar yang sudah ada, tetapi kita juga bergeser mendorong OPOD namanya. OPOD itu One Pilot, One Destination. Jadi semua desa kita dorong punya destinasi. Bagaimana caranya? Karena outputnya, kalau semua desa punya destinasi dan berjalan dan bisa kita jual, outputnya kan jadi ekonomi menjadi baik di masyarakat. Nah, jadi tidak saja yang kita mendorong destinasi yang sudah besar, tetapi juga destinasi desa sudah juga kita dorong. Dan ini sudah berjalan, desa yang sudah mulai dikenal secara online adalah 4 desa. 4 desa dengan pegunungan yang bagus, dengan indahnya, dengan kabutnya, dengan termasuk juga air terjun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat gembira, ini menjadi bersyukur juga kepada Tuhan bahwa saat ini berdiri seperti Mbak tahu, berdiri Hotel JW Marriott. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana caranya kita bergembira mendorong sehingga JW Marriott ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada hambatan. Dan saya koordinasi dengan salah satu manajernya 3 hari yang lalu. Insya Allah JW Marriott ini paling lambat bisa beroperasional bulan 6 tahun 2023. Nah, dan nantinya di situ ada 3 hal, sebagaimana IKU namanya Mbak, indikator kerja utama. Ada 3 hal dengan berdirinya JW Marriott itu, kita berharap IKU program Dinas Pariwisata. Satu program kita itu adalah bagaimana caranya dengan secara online kunjungan wisata makin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya mereka berlama-lama paling nggak nginep dengan adanya JW Marriott. Nah, terus yang ketiga, bagaimana caranya dampak daripada kunjungan yang memang sudah mulai banyak dan didukung dengan fasilitas yang bertaraf internasional JW Marriott, akhirnya PAD kita meningkat. Nah, itu jadi 3 indikator utama dari program kerja Dinas Pariwisata. Jadi saya juga bilang, jadi teman-teman dari TV kita ini kalau nginep di JW Marriott nanti jangan mahal-mahal yang pertama saya bilang. Jangan mahal-mahal saya bilang. Ini nanti ada seafood di seputaran sana dan juga ini kan sudah boleh dikatakan sudah 80%. Mudah-mudahan bulan 6 nanti tentu dengan teman-teman media massa, media elektronik dari TV pasti akan diundang secara teknis melalui Dinas Pariwisata untuk melihat itu dan juga menginformasikan secara online. Itu barangkali Mbak. Iya, baik. Jadi bisa dilihat bahwa pemerintah sendiri punya ketertarikan khusus ya Pak mengenai pariwisata tentunya untuk meningkatkan lagi, bahkan bisa sampai ke nasional mungkin ya Pak ya, atau internasional. Sekarang sudah masuk internasional. Internasional. Oke. Nah Pak, untuk kenyamanan dan keamanan tentu menjadi faktor utama nih bagi para wisatawan. Adakah program dari pemerintah dalam melaksanakan 2 hal tersebut? Ya, ini juga kebetulan saya dulu dari Dinas Kesehatan ya. Jadi keamanan dan kenyamanan ini menjadi salah satu substansial yang sangat menjadi inti. Keamanan dan kenyamanan itu pertama kita koordinasi dengan aparat penegak hukum. Yang kedua koordinasi dengan OPD terkait seperti Pol PP, seperti Dinas Perhubungan. Jadi alhamdulillah semua kita saling bersinergi dan memang budaya kita, alhamdulillah kita dikaruniai budaya yang luar biasa di Bumianan Dejama ini. Semua nyaman.
dan tidak ada keluhan masyarakat. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Ternyata selama ini berdasarkan pengamatan saya, masyarakat aman-aman saja. Barangkali yang perlu kita katakanlah di-stressing lagi, mungkin tingkat kebersihannya, tingkat sign of belongingnya daripada pelaku wisata. Jadi bagaimana caranya sensitivitas itu kita tekan, kita dorong agar mereka juga bisa dinamis, katakanlah melakukan pelayanan kepada pengunjung wisata. Bagaimana kamar mandinya, representatif apa enggak. Dan bahkan Mbak, setiap destinasi punya HP on call untuk di backup oleh Dinas Kesehatan, SEKI masing-masing puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Jadi mudah-mudahan ini kerjasama yang sudah berjalan ini mudah-mudahan clear. Sehingga kita ini secara prosedur, secara protap, sudah baku dalam rangka orientasi untuk kenyamanan para wisatawan. Luar biasa sekali. Baik pemirsa, tak terasa Pak, ternyata kita sudah di penghujung. Ya. Iya, seru banget nih obrolin tentang pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran. Karena memang tidak hanya pantai, tetapi pegunungan. Dan pemerintah sendiri pun sudah memfasilitasi secara maksimal bagi para pengunjung. Baik itu fasilitas prasarana ataupun sarana, dan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada closing statement untuk para masyarakat supaya mau untuk menjaga pariwisata agar terus baik dan juga terlestari. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kami banyak hal yang perlu kita sampaikan, tapi karena memang keterbatasan waktu, baik sebagai closing statement saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bumi Jama yang kita banggakan, yang kita cintai ini, mari kita bersama-sama, terutama seluruh warga masyarakat yang sekitar yang berdekatan dengan objek wisata, agar bersama-sama mendorong berpartisipasi aktif, dan juga marilah bersama-sama kita mendorong UMKM kita masing-masing yang ada di seputaran desa, sehingga dapat mendorong, menunjang aktivitas wisata yang sudah berjalan baik selama ini. Wabil khusus saya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Jama yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita bersama-sama menjaga kenyamanan, keamanan, sehingga nanti itu akan nyampe wisatawan, disebarkan kepada yang lain, sehingga bahwa seluruh destinasi wisata kita adalah representatif, nyaman, aman, dan bisa kita membuat tempat istirahat yang sesungguhnya. Itu barangkali, jadi luar biasa ini, saya senang sekali ini pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya datang ke sini. Semoga dengan ini masyarakat bisa lebih mau self-belonging lagi yang tadi, menjaga dan juga melestarikan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Terus saksikan Saburai Talk di Saburai TV, tentu bersama saya Nuka Ajeng, dan juga saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.